Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Miftahul Imtihan, dosen Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi di Prodi Teknik Industri. Saya aktif mengajar mata kuliah Statistik Industri dan saya sebagai dosen telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya di bidang pengajaran. Untuk proses pembelajaran yang saya terapkan dengan menggunakan DIE, yaitu Delivery Interaction Assessment, di mana kita ketahui bahwa delivery adalah sebuah proses pembelajaran dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Dari capaian pembelajaran lulusan itu kita akan mengelola dengan beberapa tahapan. Yang pertama kita coba melakukan proses bagaimana deskripsi mata kuliah dan statistika industri, di mana mata kuliah ini ada di semester 3 pada kurikulum Prodi Teknik Industri S1 Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi. Kompleksitas mata kuliah ini memerlukan kemampuan mahasiswa untuk dapat menguasai materi atau mata kuliah yang diajarkan oleh dosen sebelum mengikuti proses pembelajaran dengan mata kuliah prasyarat, misalnya adalah kalkulus 1, kalkulus 2, dan teori probabilitas. Ketiga mata kuliah itu menjadi fondasi agar mahasiswa mampu memberikan atau menguasai atau mendapatkan materi secara optimal. Untuk materi yang akan diberikan oleh dosen, yang saya terapkan adalah bahwa proses pembelajaran terkait mata kuliah statistika industri itu diberikan kepada mahasiswa mengacu pada proses pembelajaran lulusan, di mana proses capaian pembelajaran lulusan itu diturunkan ke capaian pembelajaran mata kuliah itu sendiri, dan selanjutnya dituangkan dalam proses pembelajaran melalui 14 tatap muka ditambah 1 kegiatan TS dan 1 ujian akhir semester. Untuk capaian pembelajaran lulusan, kita mentargetkan atau cakupannya sampai dengan 4 aspek. Aspek yang pertama adalah sikap, yaitu bahwa mahasiswa itu mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk aspek yang kedua, yaitu pengetahuan, mahasiswa itu mampu menguasai hal-hal yang terkait dengan statistika industri dan formulasi masalah prosedural dalam dunia industri. Kemudian yang ketiga, keterampilan umum. Pada bidang aspek keterampilan umum ini diketahui bahwa keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik yang memiliki kompetensi kerja minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya. Untuk keterampilan khusus, bahwa mahasiswa itu mampu merancang dan melakukan proses perhitungan sesuai kasus yang relevan, khususnya terkait dengan pengembangan di industri. Selanjutnya, untuk melakukan proses pembelajaran ini, kita mengacu pada literasi yang digunakan, yaitu satu buku yang berjudul Probability and Statistics for Engineer, karangan Ronald E. Walpole. Kemudian pengantar statistik masih dikarang oleh Ronald E. Walpole, penerbit Gramedia. Yang ketiga, analisis regresi, teori, kasus, dan solusi. Kemudian yang keempat, pengantar statistik untuk penelitian.
Kemudian yang selanjutnya literasi yang diperlukan adalah artikel atau jurnal-jurnal terkait dengan proses perhitungan yang terkait dengan statistika industri. Selanjutnya, materi yang akan disajikan itu mencakup atau pokok bahasanya adalah yang pertama teori sampling atau random sampling. Dia menggunakan dua metode with pengembalian atau tidak dengan pengembalian. Materi yang kedua, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini mengacu kepada dua model. Yang pertama menggunakan sampel N kurang dari 30 dan sampel N lebih dari 30. Pokok bahasan yang ketiga adalah uji non-parametrik. Uji non-parametrik ini nanti dibelah lagi menjadi 5-6 pokok pembahasan secara kompetensi. Kemudian yang keempat, uji ANOVA, analisis varian. Yang kelima, korelasi dan regresi. Kemudian yang keenam, forecasting. Adapun interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah statistika industri, yaitu kita melakukan proses diskusi terhadap kasus-kasus atau persoalan-persoalan sesuai dengan materi yang diberikan oleh dosen. Artinya, setiap kompetensi materi yang dilakukan dalam proses perkuliahan tentunya berbeda-beda. Misalnya kalau kita mengacu kepada uji non-parametrik, dipastikan materinya uji non-parametrik. Dan dalam diskusi itu dilakukan proses pertanyaan, kemudian mencari jawaban, baik itu oleh seluruh mahasiswa atau masing-masing mahasiswa secara mandiri. Kemudian dilakukan proses bagaimana solusi yang terbaik versi mahasiswa, lalu dosen sebagai pendamping untuk dapat memberikan penilaian proses diskusi secara berjalan, sehingga apa yang dilakukan mahasiswa itu nanti akan terlihat benang merahnya. Ternyata studi kasus melalui proses diskusi berkelompok itu memberikan pengalaman belajar tersendiri bagi mahasiswa. Kemudian proses interaksi yang kedua adalah tanya jawab. Proses tanya jawab ini hanya memancing mahasiswa untuk mengingatkan materi yang sudah lalu dan perencanaan yang sedang berjalan atau yang akan berjalan. Kemudian yang terakhir, metode problem solving. Metode problem solving yang dilakukan ini kita memberikan studi kasus setelah memaparkan materi yang diberikan oleh dosen. Misalnya studi kasus, uji hipotesis. Uji hipotesis ini tentunya nanti masih paling dapat atau paling mampu membedakan mana sampel besar maupun sampel kecil. Indikatornya adalah ketika sampel besar dia lebih dari 30, kurang adalah itu sampel kecil. Nah, tentunya dalam proses interaksi ini ada hal-hal yang membuat mahasiswa itu punya pengalaman tersendiri. Sehingga diharapkan dengan model interaksi ini akan membawa motivasi mahasiswa dan pengalaman baru bagi mahasiswa sehingga mewujudkan proses pembelajaran dengan senang. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah proses assessment. Dalam proses assessment yang saya lakukan sebagai dosen mata kuliah statistika industri, tentunya kita melakukan proses assessment dari mulai pengumpulan tugas, proses diskusi, ataupun proses kehadiran, semua terikut dalam penilaian dengan format kehadiran dengan proporsi 10%, penugasan dan diskusi
atau kekompakan atau eh, proses kebersamaan dalam sebuah pengambilan keputusan dalam proses diskusi kelompoknya itu 15%, kemudian UTS 35%, 30% dan UAS 35%. Sehingga kalau kita total itu menjadi 100%. Demikian apa yang bisa saya jelaskan terkait dengan diskusi saya sebagai dosen mata kuliah Statistika Industri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.